Persib Bandung tidak juara di tanah kelahiran B.J. Habibie, tapi Persib akan juara di tempat B.J. Habibie menemukan cinta sejatinya untuk satu perempuan dan selamanya. Bandung. Ya, Persib Bandung belum juara di pekan ke-33 meskipun menang menghadapi tuan rumah PSM Makassar. Karena di pertandingan lain Borneo FC Samarindanya bermain imbang menghadapi tuan rumah Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini ya di Jepara, Jawa Tengah. Hasil ini membuat kini Persib Bandung unggul 2 poin dari Borneo dan Borneo masih memiliki kesempatan meskipun sangat kecil untuk menggeser Persib Bandung di pekan ke-34 nanti. Jadi pekan ke-34 akan menjadi partai penentuan dan Persib Bandung berarti mereka hanya butuh hasil imbang karena kalau Persib imbang itu Borneo FC Samarinda meskipun nanti menyamai poin Persib unggul secara head to head. Jadi hanya butuh hasil imbang bagi Persib Bandung untuk memastikan juara yang ketiga kalinya secara beruntun atau hat-trick juara. Dan teman-teman, ini gua masih terpukau dengan permainan Persib Bandung di laga ini di pekan ke-33 menghadapi PSM. Gua juga ini bingung mau mulai dari mana mengulas pertandingan ini karena ini benar-benar di luar dugaan, bahkan mungkin bukan hanya gua dan ini banyak juga yang menduga bahwa hasilnya akan imbang karena golnya ini memang spektakuler dan terjadi di detik-detik terakhir. Inilah yang disebut dengan Bandung mentality, mungkin ya, mentalitas Persib Bandung ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Persib Bandung kalau misalkan juara di musim ini, salah satu faktor penting bagi Persib Bandung atau alasan Persib juara adalah mentalitas. Kalau menurut gua, Persib punya mental juara. Bukan hanya di pertandingan menghadapi PSM ini Persib mengalami situasi yang sulit. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Persib mengalami situasi yang sama, sulit ketika menghadapi lawan. Contohnya Bayangkara, Persija gitu ya. Persib bahkan tertinggal lebih dulu dari Bayangkara 2 gol, dari Persija 1 gol, tapi Persib bisa mengembalikan keadaan, bisa comeback, bisa remontada. Apalagi ketika menghadapi Persija dengan permainan luar biasa dari Persija Jakarta yang terus menyerang, Persib bisa comeback. Dan di laga menghadapi PSM Makassar ini dengan pertahanan yang begitu kuat, Persib bisa menang. Persib unggul lebih dulu dan ketika Persib unggul lebih dulu lewat gol Tom Haye, ini proses golnya sangat cantik. Umpan dari Berguinho yang kelas Eropa itu umpannya tidak terduga karena umpannya datar. Mungkin back-back dari PSM mengira Berguinho akan memberi umpan lambung, tapi Berguinho memberi umpan datar dan keputusan shooting dari Tom Haye ini benar-benar layak dijuluki seorang profesor karena dia menghitung dulu sebelum dia menembak. Jadi decision makingnya sangat luar biasa. Dia tidak asal tembak dan dia mencari ruang yang mudah dulu untuk menceploskan bola ke gawang dari Hilman Shah. Dan akhirnya Tom Haye dengan kaki kirinya yang bukan kaki terkuat, tapi karena space-nya itu lebar dan terbuka sekali ruang ke gawang PSM-nya, Tom Haye bisa menceploskan bola dengan sempurna. Dan ketika tertinggal 1-0, ini yang membuat PSM Makassar tentu saja semakin terbangun mental mereka untuk bisa menyamakan kedudukan. Mereka termotivasi untuk bermain menyerang. Dan akhirnya mereka dapat gol di babak kedua ketika Yuran Fernandes itu memenangkan duel umpan dari Ananda Rehan Alif yang dari tendangan bebas dari hampir setengah lapang itu. Yuran memenangkan duel dengan Julio Cesar dan mungkin gol PSM penyamak kedudukan ini bisa dibilang kesalahan Julio Cesar ya karena gagal mengantisipasi umpan lambung dari Ananda Rehan Alif. Tapi Julio Cesar bisa membayar kesalahan itu bahkan berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat bayaran yang ditebus oleh Julio Cesar karena bisa mengamankan setidaknya satu kaki Persib Bandung di tahta juara musim ini. Kemenangan atas PSM ini membuka jalan yang begitu lebar bagi Persib untuk memastikan gelar juara yang ketiga kalinya. Ini luar biasa, gue masih terpukau dengan permainan Persib dan mungkin kalau teman-teman bobotoh sejati yang tadi nobar itu wah luar biasa sorak-sorai di tempat-tempat nobar gitu ya karena di sekeliling gue juga banyak yang nobar dan itu luar biasa animo masyarakat mendukung Persib Bandung khususnya di wilayah Jawa Barat ini. Dan ketika gol kedua Persib yang dicetak oleh Julio Cesar terjadi itu seperti Persib merayakan juara, seperti Persib dipastikan juara, padahal masih ada laga tersisa. Tapi itulah kebahagiaan masyarakat Jawa Barat khususnya dan kebahagiaan bobotoh di seluruh dunia gitu, merayakan gol Julio Cesar luar biasa. Inilah benar-benar mental juara yang diperlihatkan oleh Persib. Secara permainan tadi Persib Bandung ya mungkin tidak bagus-bagus amat gitu ya karena mereka para pemain Persib ini sulit sekali untuk membongkar trio asing dari PSM Makassar gitu ya, trio asing yang
jangkung-jangkung ini pemainnya, yang ketika duel udara sudah pasti mereka menang gitu, dan akhirnya Persib sulit ketika melalui sisi sayap, sulit ketika melalui sisi tengah, sulit, dan Persib Bandung akhirnya berhasil memberikan satu gol kemenangannya di akhir laga dengan skema bola mati, dan luar biasa. Dan mungkin ini salah satu faktornya juga ya, di laga ini Persib bisa menang itu kecerdasan seorang asisten pelatih memasukkan Robby Darwish, karena corner kick yang terjadi di menit terakhir itu awalnya kan dari lemparan ke dalam Robby Darwish. Jadi Robby Darwish dipersiapkan di menit 90+1 untuk masuk untuk memanfaatkan lemparan ke dalam sebagai senjata terakhir Persib. Nah, Robby Darwish memanfaatkan itu ketika Persib punya kesempatan lemparan ke dalam di menit 90+4, 5, pokoknya 95-an lah, dan membuat situasi kemelut di depan gawang Hilmansyah. Akhirnya ada corner kick, dan corner kicknya diambil oleh Persib Bandung. Umpannya manis dengan akurasi heading yang sangat sempurna ke pojok kiri atas gawang dari Hilmansyah atau PJKA. Luar biasa. Dan teman-teman, gimana menurut kalian permainan dari Persib Bandung yang di laga terakhir nanti Persib akan menghadapi Persijap, dan ini menghadapi Persijap, Persib Bandung pasti lebih seru dari ini, apalagi GBLA pasti akan full house untuk menyambut Persib Bandung yang memang belum juara tapi satu kakinya sudah berada di tahta juara. Dan ini sangat disayangkan Borneo FC ya, mereka harus terpaut 2 poin dari Persib. Jadi ini Persib hanya butuh hasil imbang nih. Kalau Borneo tadi menang, maka Persib mau tidak mau di laga terakhir harus menang juga gitu kan. Jadi Borneo gagal cetak gol ke gawang Persijap, dan mungkin tadi gue sempat beberapa kali lihat momen-momen gitu ketika Borneo main, karena tadi gue nonton Persib tapi gue sesekali nonton Borneo sulit cetak gol, bahkan peluang emas yang didapatkan Clayton di menit terakhir itu gagal dikonversi menjadi sebuah gol karena kiper Persijap tampil luar biasa. Ini pertandingan yang mungkin seru sekali apalagi PSM Makassar yang di laga-laga sebelumnya mungkin kurang banyak penontonnya di kandang, tapi di laga kandang terakhir ini mereka sangat luar biasa menyambut partai terakhirnya, dan itu yang membuat Persib juga termotivasi sepertinya ya, karena sangat luar biasa ini pertandingan. Dan satu lagi teman-teman, saya ini benar-benar kagum juga dan menaruh hormat besar tentunya untuk Bung Binder yang menjadi komentator di laga PSM menghadapi Persib ini. Karena Bung Binder selain cerdas dalam menganalisis pertandingan, dia juga ternyata cerdas dalam menerawang, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Bung Binder mengatakan jika pertambahan waktu atau additional time di babak yang kedua lebih dari 5 menit akan ada gol yang tercipta, dan benar saja terjadi. Persib bisa cetak gol di menit 90+6 gitu ya. Pokoknya lebih dari 5 menit tambahan waktu, kata Bung Binder, itu akan ada gol yang tercipta, karena itu seperti sudah menjadi kebiasaan di Super League. Dan saya ini luar biasa, ini komentator idola saya, komentator terbaik di Indonesia. Luar biasa, selain cerdas dalam menganalisis pertandingan, analisis permainan, strategi, dan lain-lain, ternyata cerdas juga dalam menerawang apa yang akan terjadi di depan. Dan 100% benar di laga ini apa yang dikatakan oleh Bung Binder, karena Persib cetak gol di menit di mana pertambahan waktunya lebih dari 5 menit di babak yang kedua. Itu kan sebuah luar biasa pokoknya. Sebuah perkataan yang akhirnya menjadi doa itu dari Bung Binder, dan ternyata Persib yang cetak golnya. Sekali lagi ini hormat besar untuk Bung Binder ya, idola saya ini, luar biasa Bung kalau menonton video ini. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Persib Bandung ini benar-benar punya mental juara, meskipun sempat struggle, meskipun sempat kesulitan untuk membongkar lini pertahanan PSM, tapi Persib selalu punya cara untuk mendapatkan poin, apalagi di laga krusial seperti ini. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh seluruh penggawa Persib, manajemen dan pelatih. Dan salah satu alasan kenapa Persib menang juga ini adalah taktik yang begitu baik dari pelatih, terutama rotasi pemain yang berhasil memasukkan Robby Darwish untuk menjadi senjata terakhir dan berbuah corner yang menjadi gol. Jadi semua elemen di Persib Bandung tampil luar biasa di pertandingan ini. Dan gimana menurut kalian teman-teman? Apakah sudah akan merayakan gelar juara meskipun baru satu kaki? Jangan lupa komen dan jangan lupa support channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sepak bola.